Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, penguasa langit dan bumi. Engkau Allah yang begitu baik dan mengasihi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini, di minggu yang ketiga pada bulan ini Bapa. Dan kami bersyukur boleh datang ke rumah-Mu untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Karena kami sadar Tuhan, anugerah Allah yang begitu besar bagi kami. Dan selayaknya lah kami sujud menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Saatnya Tuhan Engkau akan mengajari kami kembali lewat firman Allah. Agar hidup kami menjadi seperti yang Engkau inginkan selama kami berada di dalam dunia ini. Urapilah hamba-Mu, beri hikmat dan pengurapan yang luar biasa, agar dimampukan menyampaikan isi hati-Mu kepada seluruh umat-Mu. Dan kepada umat-Mu yang mendengar diberikan hikmat dan pewahyuan untuk dapat memahaminya. Dan setiap kami diberi kemampuan untuk menjadi pelaku daripada firman Allah. Berfirmanlah, kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita masih ada pada pembahasan firman Allah yang berjudul kesehatan keuangan. Setiap kita memerlukan uang, kita butuh uang di dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya adalah apakah keuangan yang ada di tangan kita sudah tepat seperti yang Tuhan mau? Keuangan yang kita miliki sehat dalam arti kita menggunakannya dan memiliki pandangan yang benar terhadap uang itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini berjudul persembahan persepuluhan. Haruskah? Nah, ini pertanyaan. Persembahan persepuluhan, apakah itu sebuah keharusan bagi orang percaya? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang banyak tanggapan atau pengajaran yang berbeda-beda mengenai hal ini. Tidak bisa kita pungkiri. Di kalangan orang Kristen sendiri memiliki pandangan yang berbeda mengenai pembahasan, mengenai ajaran atau mengenai topik ini. Ada yang menyetujuinya, bahkan ada yang berkata itu tidak lagi dilakukan di masa kita sekarang ini. Ada yang pro, ada yang kontra. Saudara-saudara, kalaupun Bapak Ibu mungkin saja pernah mendengar ajaran yang menolak atau ajaran yang menyetujuinya. Maka hari ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan pengajaran mengenai persembahan persepuluhan dari sudut pandang teologi Gereja Bethel Indonesia. Artinya pemahaman atau keyakinan daripada Gereja Bethel Indonesia mengenai ini seperti apa. Dan kalaupun nanti saudara berkata berbeda seperti yang saya pahami, dan saya tidak sependapat dengan paham itu, tidak persoalan. Tetapi selagi saudara masih berada atau menyatakan diri saya menjadi anggota dari Gereja Bethel Indonesia, maka mau tidak mau setiap kita harus mengikutinya. Karena kita berada di gereja itu. Kalau kita tidak mau mengikutinya apa yang diajarkan di gereja itu, ya tidak apa-apa. Mungkin kita
tempatnya bukan di gereja itu atau di gereja ini, di gereja lain. Saudara-saudara, berbicara mengenai persepuluhan, sekali lagi banyak yang pro, ada yang kontra. Apa yang dimaksud dengan persepuluhan itu sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sepersepuluh atau persepuluhan dari kata Ibrani yaitu ma'aser. Ma'aser itu artinya persepuluhan atau sepersepuluh. Tapi sepersepuluh dari mana? Inilah yang seringkali mendapat jawaban atau menjadi pertentangan di antara banyak orang Kristen. Tetapi kalau kita kembali kepada pengertian yang sebenarnya sepersepuluh bagian dari yang utuh, itulah sepersepuluh. Bukan setelah kita bagi-bagi lalu ada uang kita sisa, lalu sepersepuluh dari situ. Itu bukan sepersepuluh yang utuh. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara misalnya bergaji 10 juta, maka 10 juta itulah yang utuh. Dari situlah sepersepuluh, bukan setelah dibagi-bagi. Maksudnya dibagi-bagi adalah 10 juta. Uang ini sekian, uang sekolah, uang air, uang listrik, kebutuhan ini dan lain sebagainya. Lalu sisalah tinggal 1 juta dari 10 juta. Karena 9 jutanya sudah dipakai untuk lokasi dana yang seharusnya. Maka saudara berkata, sepersepuluhnya adalah 100.000 dari 1 juta. Itu salah. Saudara-saudara, persembahan persepuluhan itu Alkitab berkata itu milik Allah, bukan milik kita. Sekali lagi bukan milik kita, tapi milik Tuhan sendiri. Nah, oleh sebab itu untuk kita dapat memiliki pemahaman yang benar mengenai hal ini, mari kita lihat bagaimana Alkitab berbicara. Kita mulai dari apa yang disaksikan dalam Perjanjian Lama. Saudara-saudara, memang harus kita akui bahwa dalam Perjanjian Lama jenis persembahan itu bukan hanya persepuluhan. Di Perjanjian Lama kita mengenal atau diperkenalkan dengan apa yang disebut dengan persembahan sulung. Persembahan sulung itu artinya persembahan pertama sekali yang kita dapatkan dari penghasilan kita itu sulung, itu dipersembahkan kepada Tuhan. Itu di Perjanjian Lama ada dalam Alkitab. Juga ada persembahan syukur. Persembahan syukur mungkin saudara merasa bersyukur untuk sesuatu hal. Sesuatu hal yang membuat saudara sangat bersyukur, lalu saudara memberikan persembahan kepada Tuhan atas apa yang saudara syukuri dan juga persembahan-persembahan lain. Kalau kita lihat lebih jauh mengenai persepuluhan dalam Perjanjian Lama, memang persepuluhan itu tidak hanya bicara mengenai uang. Tapi juga ada persepuluhan yang diberikan berupa hasil tanaman, berupa hasil ternak, dan juga barang-barang yang bisa diberikan kepada Tuhan. Tentu saja kita berkata, kalau saya punya tanaman bagaimana membuatnya sepersepuluh? Ya memang untuk mengolah barang jadi sepersepuluh itu tidak mudah. Tetapi Alkitab mencatat dalam Perjanjian Lama pernah juga dilakukan seperti itu. Saudara-saudara, juga dalam Perjanjian Lama umat Israel dituntut memberi persembahan persepuluhan secara konstan. Secara kontinu. Kadangkala kita kan bisa memberi persembahan termasuk persepuluhan kita kalau kita lagi mood. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Kalau lagi kesal tidak mau beri. Kalau lagi senang berbunga-bunga hatinya dia beri. Saudara-saudara, mereka memberi secara konstan kepada Tuhan melalui para imam. Saudara-saudara, Alkitab
Perjanjian Lama pertama sekali mencatat atau berbicara mengenai persembahan persepuluhan itu adalah ketika Abraham, oke ya Bapak Ibu, ketika Abraham pertama memberi 1/10 kepada Melkisedek. Inilah kisah pertama sekali yang dicatat dalam Alkitab mengenai persembahan persepuluhan. Dalam Kejadian pasal 14 ayat yang ke-20 firman Allah berkata demikian. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Memberi kepadanya artinya memberikan kepada Melkisedek. Apa yang dia beri, tentu saja apa yang dia terima akibat ucapan syukur dia, karena Allah sudah memberikan kepadanya kemenangan atas musuh. Kemudian selanjutnya, selain kisah yang dicatat mengenai Abraham adalah ketika Yakub bernazar kepada Tuhan untuk selalu mempersembahkan persepuluhannya kepada Tuhan, bernazar. Ini luar biasa orang ini. Kejadian pasal 28 ayat 22 berkata demikian. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu, lihat baik-baik. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu, perhatikan kata akan selalu, kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yakub bernazar kepada Tuhan. Nazarnya adalah setiap apa yang dia dapatkan, dia peroleh dari Tuhan, maka 1/10-nya akan dipersembahkan kepadamu, kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, nazar atau bernazar, Alkitab berkata hati-hati kalau lakukan ini. Sampai Alkitab juga mencatat lebih baik engkau tidak bernazar daripada engkau bernazar tapi kau tidak tepati. Nazar itu adalah sebuah janji yang diungkapkan oleh manusia kepada Allah kalau Allah berbuat sesuatu padanya. Jadi nazar itu selalu ada rumusannya begini, Tuhan, kalau engkau lakukan ini, kalau engkau berikan ini kepadaku, maka aku akan lakukan ini kepadamu. Itu rumusan nazar. Beda dengan janji. Nazar itu adalah manusia dengan Allah. Janji itu manusia dengan sesama. Kita berjanji itu bukan nazar. Tapi kita berkata kepada Tuhan seperti tadi itu, kalau Tuhan lakukan ini, kalau Tuhan perbuat ini, akan kulakukan, akan kuberikan pada Tuhan. Coba saudara renungkan sejenak, pernahkah saudara bernazar kepada Allah dan saudara tidak tepati sampai hari ini? Contoh ya sederhana. Seorang pemuda atau pemudi berkata, Tuhan, kalau aku dapat kerja bulan depan atau bulan berikutnya, kalau aku dapat kerja, maka gaji pertamaku itu Tuhan akan kubawa kepadamu di rumah Tuhan. Itu nazar. Lalu apa yang terjadi? Sesuai dengan yang diharapkannya, Tuhan berikan dia pekerjaan. Lalu setelah dia bekerja dan mendapatkan sebutlah uang atau imbalan dari pekerjaannya, apakah saudara mau melakukan seperti yang saudara janjikan di awal? Kalau aku diberi pekerjaan, maka gaji pertamaku akan kubawa kepada Tuhan. Itu nazar. Makanya Alkitab bilang lebih bagus kau tidak bernazar daripada kau bernazar tapi kau tidak tepati. Jadi membuat kita berdosa. Yakub bernazar kepada Tuhan. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan.
1/10 kepadamu. Dalam peristiwa Yakub, ia memberikan 10% kepada Allah sebagai ungkapan syukur. Ungkapan syukur dia kepada Allah atas segala apa yang Tuhan berikan kepada dia. Jadi saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, itu yang membuat mereka melakukannya. Itu yang mendorong dia untuk melakukannya. Oke. Lalu kemudian saudara-saudara, ini ayat yang seringkali disuarakan dari mimbar gereja untuk mendorongkan namanya atau untuk disampaikan kepada jemaat supaya memberi persepuluhan. Tapi mari kita lihat apa maksud dari Maleakhi pasal 3 ayat 10. Alkitab berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, di rumah Tuhan. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara mungkin pernah mendengar dan saudara akhirnya melakukannya. Karena pendeta bilang, kamu beri persembahan persepuluhan, maka Tuhan akan membalaskannya berlipat-lipat ganda kepadamu. Berilah persepuluhan, maka Tuhan akan menambah-nambahkan. Lalu saudara-saudara, akibat pernyataan itu, tidak sedikit akhirnya orang Kristen memberi persepuluhan, ingin supaya Allah memberikan kepadanya lebih besar. Simak baik-baik. Itu mirip dengan multi level marketing. Kalau seperti itu. Kan pernah kita mendengarkan multi level marketing atau mungkin sudah pernah menjadi korbannya, semoga tidak. Kau kasih 50.000, bulan depan kau dapat 500.000. Wah, senang sekali ya, 50.000 ya. Dan semakin besar yang kita berikan, tanamkan, maka akan semakin berlimpah. Wah, 50.000 dapat 500.000. Kalau aku kasih 500.000 bagaimana? Wah, lebih besar lagi. Kalau saya kasih 5 juta, wah lebih besar lagi. Sehingga orang mirip persis memberi persembahan, termasuk persembahan persepuluhan kepada Allah dengan maksud seperti itu. Supaya Allah melipat gandakan. Kalau itunya motivasi saudara memberi persepuluhan, menurut yang saya pahami, itu bukan persembahan persepuluhan. Itu memancing Tuhan, mengelabui Tuhan, supaya dia memberi lebih banyak kepada kita. Lalu kalau begitu saudara-saudara, apa yang dimaksud dalam kitab ini? Persembahan persepuluhan yang dicatat dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga, itu bukan berbicara mengenai pengaturan persepuluhan. Namun, sebuah tantangan bagi orang percaya untuk membuktikan kesetiaan Tuhan di dalam hidupnya. Karena firman tadi berkata, ujilah aku. Ya, ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Ujilah aku. Saudara-saudara, ketika seseorang memberi persembahan persepuluhan, sebenarnya dia ingin melihat dan menyaksikan betapa Tuhan setia pada dirinya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menunjukkan kepada kesetiaan Allah. Jadi bukan untuk kita mendapat lebih besar. Dengar baik. Sesungguhnya kita memberi persembahan apapun jenisnya, dengar.
persembahan jenis apapun yang kita beri, kita bawa kepada Tuhan, sesungguhnya bukan kita memberi supaya kita mendapat berkat Allah. Kita memberi bukan supaya Tuhan memberkati kita, bukan. Tetapi kita memberi termasuk persembahan persepuluhan karena sadar Allah sudah memberkati saya. Persembahan apapun yang kita bawa, kalau harapan saudara saya memberikan kolekte, saya memberi ucapan syukur, saya memberi persepuluhan supaya Tuhan berkati saya berlimpah-limpah, maka saya merasa dan percaya bahwa persembahan itu bukan persembahan yang benar. Tetapi aku memberi apa yang ada padaku, aku beri sebagai tanda rasa syukurku kepada Allah karena Dia sudah memberkati aku. Jadi kenapa orang tidak memberi? Kenapa dia enggan memberi? Kenapa berat tangannya untuk memberi? Dia sesungguhnya tidak sadar bahwa apa yang ada pada dia adalah pemberian Allah bagi diri. Mungkin saudara berkata ketika mendengar khotbah ini, sadarnya saya Pak, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya berkata terima kasih untuk berkat ini. Iya, tapi tindakan kita tidak ada. Kalau hanya kita berbicara seperti itu, maka wujudkanlah dalam sebuah tindakan. Jadi tidak akan ada orang yang enggan memberi persembahan apapun ke rumah Tuhan kalau dia sadar bahwa apa yang ada padaku anugerah Allah. Dan kalau aku memberi hari ini bukan supaya Tuhan memberkati saya, tapi karena Tuhan sudah memberkati saya. Kemudian, kalau kita lihat dalam perjanjian baru saudaraku sekalian, Tuhan Yesus pernah mengecam para ahli Taurat dan orang Farisi tentang persembahan persepuluhan yang mereka beri. Dan Yesus mengecam mereka, kenapa? Karena mereka terjebak dalam motivasi yang disebut dengan ritual legalistik. Artinya apa saudara? Mereka memberi persembahan persepuluhan itu bukan seperti tadi saya katakan sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Allah. Tapi mereka memberi persembahan persepuluhan karena ingin menunjukkan bahwa saya memiliki sesuatu yang lebih daripada kamu. Motivasinya berbeda. Makanya ingatlah, yang dicatat oleh Alkitab ada 2 orang yang sedang pergi ke bait Allah. Ingatkah cerita itu? Yang pertama adalah seorang ahli Taurat, orang Farisi, dan yang satu lagi adalah seorang pemungut cukai. Dua-duanya masuk ke bait Allah dan berdoa. Alkitab berkata pemungut cukai itu tidak berani untuk menengadah ke atas. Dia hanya menepuk-nepuk dadanya. Sebagai bentuk penyesalan, dia sadar dirinya sebagai orang berdosa. Tapi orang Farisi itu, dia menengadah ke atas. Sembari dia berkata, aku bersyukur tidak sama dengan orang itu. Maksudnya pemungut cukai itu. Dan kalau saudara ingat kisah itu, salah satu yang dibicarakan oleh ahli Taurat orang Farisi ini, dia ungkapkan kepada Allah, dia bilang apa? Aku memberi persepuluhan. Itu kan? Aku sudah memberi, aku berpuasa, tidak seperti dia. Saudara-saudara, lalu Alkitab berkata, siapakah di antara mereka itu pulang dan diberikan sebagai orang yang dibenarkan? Alkitab berkata yang dibenarkan bukan orang Farisi, tapi yang dibenarkan adalah pemungut cukai itu. Kenapa? Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh ahli Taurat itu yang disebut dengan ritual legalistik. Artinya sesuatu yang dia lakukan hanya supaya dilihat dan mendapat sanjungan dari orang. Termasuk persembahan kita saudara-saudara. Kalau itu motivasi kita memberi, supaya dipuji orang, dikagumi orang, orang kagum kepada kita karena kita memberi lebih daripada orang lain. Persembahan kita tidak diindahkan Tuhan. Memang mereka memberi persembahan persepuluhan tapi mengabaikan apa yang disebut dengan hal yang mendasar, yang esensi. Itu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan.
Ini mereka abaikan. Lalu saudara-saudara, kalau saudara baca Matius pasal 23 ayat 23 secara menyeluruh, maka muncul sebuah pertanyaan bagi kita dari ayat itu. Apakah Tuhan Yesus dalam hal ini dalam konteks perjanjian baru menghapus persembahan persepuluhan? Jawabannya tidak. Karena di bagian terakhir ayat 23 dari Matius pasal 23 itu saudara dikatakan demikian. Firman-Nya. Perhatikan baik. Yang satu harus dilakukan. Yang lain jangan diabaikan. Apa yang satu itu dan apa yang lain itu? Yang satu itu adalah persembahan persepuluhan. Yang lain itu adalah keadilan, kebebasan, belas kasihan, dan kesetiaan. Dengan kata lain ayat ini bisa jadi berbunyi, persepuluhan harus kamu lakukan. Yang lain yaitu kebaikan, belas kasihan, dan kesetiaan jangan kau abaikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengecam mereka karena pemberian mereka itu didasari pada motivasi yang tidak benar. Lalu bagaimana seharusnya motivasi kita dalam memberi persepuluhan? Agar persembahan kita itu dikenan oleh Tuhan Allah. Berilah persembahan persepuluhanmu dan harus diberi, dilaksanakan dengan motivasi kasih dan ketaatan kepada Allah dan perintahnya, dan juga kepada kasih kepada sesama. Ini dasarnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, perjanjian baru menekankan bahwa seluruh harta, bahkan hidup kita, sekali lagi adalah milik Allah. Camkan baik-baik. Semua kita yang ada di sini hari ini yang dengarkan firman ini harus sadar. Seluruh harta benda, harta milik yang ada pada kita, bahkan segenap hidup kita adalah milik Allah. Bukan hanya 10% milik Allah. Namun 100% sepenuh hidup kita adalah milik Kristus. Itu sebabnya Roma pasal 12 berkata, persembahkan tubuhmu, persembahkan hidupmu kepada Allah. Karena itu milik Tuhan. Lalu apakah kita harus memberi persembahan persepuluhan menurut kisah ini? Harus, tapi jangan bilang dengan memberi persepuluhan selesailah sudah semua, cukup. Kewajiban sudah selesai, belum. Karena bukan hanya yang 10% itu. Harus sadar, hidupku juga milik Allah. Yang ada padaku juga adalah milik Allah. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, bila orang-orang pada masa perjanjian lama, mereka taat mengembalikan persepuluhan, maka orang pada masa perjanjian baru dan kini pun sama seperti kita, seharusnya melakukannya dengan lebih baik. Bukan hanya besar persepuluhan yaitu 10%. Namun penekanan jauh lebih pada hati yang tulus. Disertai kasih kepada Allah dan sesama. Seringkali kita berkata hidupku adalah milik Allah sepenuhnya. Tapi bagaimana kita bisa berkata bahwa 100% hidup kita persembahkan kepada Tuhan? Bagaimana mungkin? Bila yang 10% saja kita tidak mau mentaatinya. Saudara, saya kembali kepada pernyataan saya di awal khotbah ini. Ada yang pro, ada yang kontra. Bahkan saya pun merasa ketika saya sampaikan firman ini, hatimu juga ada yang tidak menyetujui ini.
Tidak apa-apa. Tapi harus kusampaikan karena saya pendeta Gereja Bethel Indonesia dan kita ada di GBI. Maka inilah sikap Gereja Bethel Indonesia tentang persepuluhan. Kalaupun ada gereja lain, denominasi lain tidak sependapat dengan ini, tidak persoalan bro. Tapi karena kita ada di sini maka kusampaikan. Lalu bagaimana sikap GBI tentang persepuluhan? Dan nanti jangan sampai saudara melaganya dengan doktrin lain. Masukkan pula itu di grup gereja. Karena sudah pernah ada orang memasukkan itu di grup gereja kita. Memasukkan doktrin gereja lain atau pendeta hamba Tuhan lain tentang persepuluhan. Dimasukkan di grup. Tujuannya saya tahu. Untuk melaga. Tidak perlu kita persoalkan. Kalau saudara masih ada di GBI, ikutilah aturan GBI. Kalau tidak, tidak apa-apa keluar dari GBI. Wah, kejam khotbah hari. Itu kebenaran Pak. Lalu bagaimana sikapnya? Yang pertama, ini yang diyakini oleh Gereja Bethel Indonesia. 1. Persembahan persepuluhan sebagai salah satu bentuk ungkapan kasih kepada Allah. Dan juga kasih buat pelayanan pekerjaan Tuhan, yaitu gerejanya. Oleh karenanya lah saudara-saudara Gereja Bethel Indonesia mengajarkan pentingnya persembahan persepuluhan dengan maksud tetap memandang penting penyerahan total kehidupan kita. Artinya jangan saudara pikir dengan memberi sepersepuluh itu sudah mewakili seluruh kehidupan kita. Tidak. Kau beri persembahan persepuluhan uangmu itu tidak ada artinya kalau hidupmu engkau tidak persembahkan pada Allah. Allah lebih penting, lebih peduli kepada hidup kita, tubuh kita, daripada uang yang kita persembahkan. Karena Allah mati, Yesus Kristus mati bagi kita, bukan untuk menyelamatkan uang, tapi untuk menyelamatkan saudara. Tapi kenapa kita harus mempersembahkan uang kita? Sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih kita, karena Allah pemilik, sang pemilik segala sesuatunya, telah memberkati hidup kita. Yang kedua, GBI percaya bahwa seluruh harta kita mempercayai ini. Bahkan hidup kita 100%. Bukan hanya 10% adalah milik Allah. Katakan hari ini dalam hatimu seluruh hidupku dan yang aku punya adalah milik Tuhan. Oleh karena itu saudara GBI tidak menekankan akurasi nominal dalam jumlah pemberian persembahan persepuluhan. Tapi GBI merekomendasikan sesuai dengan firman Allah, 1/10 atau 10% adalah jumlah minimal dalam wujud bentuk pengabdian keuangan dan hidup kita kepada Tuhan. Saya harus ulang sekali lagi, jangan engkau pelit kepada Tuhan termasuk untuk pekerjaan Tuhan. Harus bangga dan bahagia kalau hidupmu masih dilibatkan oleh Tuhan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Harusnya begitu. Ketiga, GBI mempercayai dan mempraktekkan persembahan persepuluhan. Ini yang kita lakukan dalam gereja lokal. Makanya aku sampaikan hari ini. Tapi jangan pikir dan jangan lupa. Kita pun memberi persepuluhan dalam konteks sinode GBI. Artinya apa Bapak Ibu? Gereja ini juga ada persembahan persepuluhannya. Gereja ini. Kemana? Bukan ke saya. Pendapatan gereja ini setiap bulannya, 1/10 itu harus dikirim ke pusat. Tidak percaya tanya bendaharanya. Kenapa harus kita lakukan? Memang itu sudah aturannya. Bukan semua ditumpuk di sini, tidak Pak. Dikirim ke sinode, ke pusat gereja kita di Jakarta. Haleluya. Kemudian yang keempat, Gereja Bethel memandang bahwa persepuluhan itu bukan hak mutlak milik gembala jemaat semata. Tetapi dimaksudkan untuk kebutuhan sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Bethel Indonesia.
Saudara kan bisa lihat ya, karena setiap bulan, ya beberapa minggu ini kita sudah mulai lagi menerbitkan warta jemaat. Selama COVID memang kita tidak terbitkan warta jemaat. Tapi beberapa bulan belakang kita sudah mulai lagi munculkan. Di sana selalu saya cantumkan nama-nama orang. Dan saya pun tidak tahu itu persembahan apa. Walaupun saya harus tulis judulnya di warta jemaat itu, persembahan ucapan syukur strip miring persepuluhan. Karena tidak jelas. Kenapa? Ya, kenapa saya bilang tidak jelas? Karena kadang-kadang orang masukkan di amplop nggak ada judulnya. Nggak tahu kita persembahan apa itu, hanya ditulis saja di situ. Memang kadang-kadang ada orang yang tulis persembahan ucapan syukur. Kadang-kala juga ada yang tulis persembahan persepuluhan. Nah, makanya saudara-saudara, kalau mau jelas, karena di amplop gereja kita juga semua itu ada butirannya. Kalau ucapan syukur kasih aja, tulis checklist ucapan syukur persepuluhan, kasih persepuluhan. Tapi beri yang benar kalau mau. Dikenan Tuhan, artinya seperti yang Tuhan mau. 1/10 dari yang utuh, bukan 1/10 setelah dipotong-potong. Wah, kalau begitu kayalah gereja. Terserah saudara memandangnya kaya atau tidak, tapi Alkitab bilang begitu. Dan berapa banyakkah orang yang memberikan itu di jemaat ini? Lihatlah. Termasukkah saudara namamu ada di situ? Atau sama sekali semenjak engkau ada di gereja ini tak pernah kasih apapun sama sekali? Selain kolektemu itu. Selama engkau berada di sini, betapa kikirnya engkau dan pelitnya engkau untuk pekerjaan Tuhan. Engkau makan rohani di sini. Dikasih makanan yang enak. Dan saudara juga seharusnya juga memberi imbalannya. Ini firman. Masih ingatkah saudara ketika mendaftar jadi anggota jemaat di tempat ini? Anda formulirkan. Ada 4 poin di situ. Lalu saudara tanda tangani. Mana ada Pak? Siapa bilang gak ada? Kalau saudara nggak yakin atau sudah lupa, nanti boleh minta lagi. Pak, apa aku tanda tangani hari itu? Ada. Kalau saudara lupa, apa isinya? Ini, lihat ini. Yang bingkai 4 ini, yang ada tulisan-tulisan 4 ini. 1, 2, 3, 4. Itu semua ada di situ. Dan salah satunya adalah setia memberi. Secara teratur memberi persembahan, persepuluhan juga. Persembahan mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Secara teratur, tanda tangani, cep, sam. Ya, siapa yang tanda tangani? Saudara yang mendaftar. Tapi bagaimana saudara lakukan? Saudaralah yang tahu. Tapi hari ini harus kusampaikan kebenaran ini. Supaya Tuhan tidak tuntut sesuatu kepada saya. Karena saya tidak mengajarkannya. Saya harus ajarkan. Saya harus kusampaikan. Saudara menutup telinga untuk ini, urusanmu dengan Tuhan. Tapi firman harus disampaikan. Yang kelima. GBI memandang bahwa persepuluhan itu harus dari sumber penghasilan yang sah. Apa maksudnya penghasilan yang sah, Pak? Artinya dari hasil pekerjaan saudara yang tidak melanggar ketetapan Allah. Saudara datang kepada saya, Pak, ini ada persepuluhan saya 10 juta. Oh, dari mana ini? Aku baru merampok kemarin, Pak. Lumayan pendapatannya, jadi 10 juta aku bawa. Persepuluhanmu itu tidak dikenan Allah. Itu bau di hadapan Tuhan. Jangan bawa itu ke gereja. Ya enggak apa-apa Pak, Bapak doakanlah supaya dibersihkan, dikuduskan dalam nama Yesus. Dibersihkan dalam nama Yesus. Sayang Pak, 10 juta Pak. Itu bukan penghasilan yang sah. Jadi marilah kita mulai sekarang memahami firman ini dengan baik. Karenanya GBI menolak menerima persembahan persepuluhan dari sumber yang melanggar hukum. Haleluya. Saya akan akhiri dengan cepat bagaimana sikap yang benar dalam memberi persembahan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Yang pertama, menaburlah secara proporsional.
2 Korintus pasal 9 ayat 6 bilang, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit, tidak mungkin menuai banyak. Jangan harap. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara-saudara, sedikit dengan banyak itu di mana bedanya? Saya kasih contoh ya. Ada seorang memberi persembahan di sini hanya 1.000 perak. Sedikit apa besar? Kecil atau besar? Ya, oke ya, saya pakai istilah itu ya. Sedikit atau banyak? Enggak, Pak. Jangan langsung bilang sedikit, proporsional dulu. Bisa sedikit kalau uang di kantongnya banyak. Ratusan ribu, juta, 100 semua di dompetnya itu. Tapi dia minjem 2.000. Secara proporsional, dia kasih sedikit. Tapi bisa enggak yang 2.000 itu menjadi secara proporsional besar sekali? Besar. Bisa enggak? Bisa. Kenapa? Karena hanya itu yang dia miliki. Paham ya Bapak Ibu ya? Hanya itu yang dia miliki. Besar enggak? Besar sekali Pak. Makanya saudara-saudara kan masih ingat kisah ini. Bagaimana seorang janda miskin memberi dari jumlah yang sedikit. Tapi Yesus bilang itulah persembahan yang terbesar dari semua. Janda miskin ini Alkitab berkata memberi hanya 2 peser. Tapi dipuji oleh Yesus sebab ia memberi lebih banyak dari orang-orang kaya. Kok bisa ya? Alkitab bilang. Janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Sekali lagi, dia memberi dari kekurangannya. Dan kalau dia berikan itu, Alkitab berkata selesailah sudah, habislah semua, matilah dia sebenarnya. Kalau dia memberikan semua itu. Tapi itu tindakan iman. Tapi orang-orang kaya itu Alkitab mencatat mereka memberi dari kelimpahannya. Makanya Yesus berkata bahwa persembahan janda miskin itu menjadi pemberian yang terbesar. Makanya disebut proporsional. Jadi 1.000 atau 1.000 dengan 100.000, jangan langsung bilang 100.000 paling besar. Angkanya sih iya, tapi pemberian dari hadapan Allah belum tentu. Dia kasih hanya 1.000 perak dan memang itulah uangnya, tak ada yang lain Pak. Tapi saudara ikuti kasih hanya 10.000. Kasih hanya 2.000, sementara di dompetmu itu merah semua, berlapis-lapis. Sampai capek di mana yang paling kecil lagi, di bolak-balik tak ada yang kecil. Buka lagi dompetnya, enggak ada yang kecil. Kok enggak ada yang kecilnya ya. Buka lagi dompetnya, buka lagi kamar-kamar dompetnya, dicari yang paling kecil. Ditemukan ada 2.000. Wow, syukurlah kau dapat. Aduh, lama kali kau cari. Lalu kau bawa. Itukah pemberianmu yang terbaik? Sedikit dan banyak lebih berbicara tentang proporsi, terutama motivasi. Jadi Rasul Paulus memakai kata menabur dalam ayat ini agar kita melihat pemberian bukan sebagai sesuatu yang merugikan. Sebagaimana seseorang menabur benih, pasti akan menuai. Hukumnya begitu, kalaupun tidak full karena hama, penyakit dan lain sebagainya, tapi hukum sesungguhnya, sekali lagi hukum sesungguhnya yang normal. Kalau orang menabur benih, pasti suatu saat dia menuai. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita memberi? Alkitab berkata, beri menurut kerelaan dan dengan sukacita. Ayat yang ke-7 bagian A, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih. Atau jangan dengan karena paksaan. Saudara-saudara, jangan saudara bersungut. Jangan saudara kesal, jangan saudara memberi sambil marah. Lebih baik engkau tidak beri apa-apa. Kalau memang tidak didasari pada hati yang tulus. Karena Alkitab juga mengajarkan kita sebuah kebenaran yang berbeda menurut standar dunia. Dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Cara kita agar bisa melakukan prinsip ini
Pertama-tama adalah dengan sadar atau menyadari bahwa pemberian kita adalah pertama-tama pemberian dari Allah. Maksudnya apa, Pak? Kalau aku bisa memberi sesuatu, itu karena Allah terlebih dahulu memberi kepada saya. Sehingga ada pada saya, itu maksudnya. Apa yang ada pada kita hari ini itu pemberian Allah. Lalu kalau aku memberi, itu bukan pemberian pertama. Aku memberi karena Allah sudah memberi dan sehingga aku mendapatkan dan memilikinya. Haleluya. Terakhir yang ketiga. Bagaimana kita memberi dengan cara yang benar? Alkitab berkata menaburlah dengan iman. Ayat 10, ia juga, yaitu Tuhan yang akan menyediakan benih bagi kamu, menyediakan benih. Yang kedua, dan melipat gandakan. Dan yang ketiga, menumbuhkan buah-buah kebenaran. Menyediakan, melipat gandakan, dan menumbuhkan. Sudah terjadi belum? Belum. Tapi inilah yang harus kita yakini. Bahwa di balik semua yang kita beri, di balik semua yang kita tabur, Allah menyediakan, Allah melipat gandakan, dan Allah menumbuhkannya. Saudara-saudara, ketika seseorang mentaati perintah Tuhan, dengan cara memberi atau menabur, sebenarnya dia sedang mempraktekkan imannya kepada Tuhan. Dan Allah berjanji ketika kita memberi bukan membuat kita makin rugi dan berkekurangan. Karena kita tidak menggantungkan iman kita kepada pemberian Tuhan, tetapi pada Tuhan yang memberi. Oke, beda. Iman kita tidak kita gantungkan pada pemberian atau pada berkatnya. Atau sederhananya saya suka bilang begini. Jangan kejar berkatnya, dia akan lari daripadamu. Tapi kejarlah sumber berkat itu. Maka berkat itu tidak akan lari daripada kita. Ibrani pasal 13 ayat 15, di sana firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dengan kata lain, tidak akan dibiarkan Tuhan menjadi berkekurangan atau menjadi tidak punya apa-apa. Karena dia setia memberi, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan tadi sudah janjikan bahwa benih itu dia sediakan, dia lipat gandakan, dan dia akan menumbuhkannya. Jadi saudara-saudara, apa yang mendorong kita memberi persembahan, termasuk persembahan persepuluhan, adalah suatu kesadaran bahwa Allah sudah memberkati pekerjaan saya. Allah sudah memberkati usaha saya. Sebab kalau Allah tidak berkenan, sekuat apapun tenaga kita untuk mencari dan menggapainya, maka kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Tapi ketika Tuhan berkenan, maka dia akan perintahkan berkat itu bagi kita. Berilah dengan sukacita, berilah karena kasih kepada Allah, berilah bukan supaya diberkati, tapi berilah karena Allah sudah memberkati hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk firman yang sudah mengajar dan mengingatkan kami pada saat ini. Terima kasih untuk segala berkat yang Allah berikan kepada kami. Dan kalau kami dapat memberi, sebenarnya karena kami sudah diberkati Allah terlebih dahulu. Ketika kami tidak memberi, sesungguhnya kami tidak sadar bahwa Allah sudah memberkati kami. Sekali lagi terima kasih untuk firman hari ini yang sudah mengingatkan kami. Supaya keuangan yang ada pada kami, harta benda yang ada pada kami, segala sesuatu yang ada pada kami, termasuk hidup kami, adalah milik Allah sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.